Poligami, menabung, irit, boros itu energinya sama. Karena viralnya kasus poligami diam-diam, banyak permintaan kepada saya untuk membuat konten tentang energi poligami. Perkara halal yang kerap hancurkan karir laki-laki itu adalah poligami. Dari pembisnis, ulama, tokoh masyarakat, banyak yang hancur karena poligami. Namun yang karirnya makin menguat juga banyak. Rezekinya makin oke, kehormatan dan kemuliaannya juga makin oke. Itu banyak terjadi di dalam poligami. Halalnya secara syariat Islam jelas poligami adalah halal. Ditilik dari sistem kenaturalan alam, alam semesta memang mendukung sistem poligami. Alam semesta itu saling kerja untuk alirkan energi. Tangan kerja dulangkan makanan, mulut menerimanya. Matahari kerja curahkan sinarnya, bumi menerimanya. Langit kerja curahkan hujan, bumi menerimanya. Sungai kerja alirkan air, lautan menerimanya. Tangan kanan ketika kerja mendulang makanan itu bebas mau mendulang ke mulut sendiri ataupun mulut orang lain. Matahari ketika kerja curahkan sinar itu bebas dicurahkan ke bumi bagian manapun. Bahkan dicurahkan ke planet lain pun sah-sah saja. Langit kerja turunkan hujan, bebas mau diturunkan di bumi bagian mana. Sungai kerja alirkan air, bebas mau dialirkan ke lautan yang mana. Bahkan dalam sistem kerja tersebut sah-sah saja kalau mau mendua alias poligami. Sah-sah saja kan satu tangan kanan Anda mendulang makanan ke mulut sendiri juga ke mulut orang lain secara mendua. Matahari sah-sah saja dalam sekali waktu curahkan sinarnya ke bumi juga mendua mencurahkan sinarnya ke planet Venus. Dan seterusnya. Poligami itu sah dalam sistem alam. Lelaki mengalirkan energi kepada wanita salah satunya melalui energi seks dan energi nafkah. Energi seks, alat kemaluan lelaki mau didulangkan ke mulut vagina mana, entah dengan monogami ataupun poligami, ya sah-sah saja. Lelaki yang bekerja mengalirkan energi seks karena tampak dari sistem air maninya yang mengalir dan memuncrat seperti sinar matahari dan air hujan. Mau dialirkan ke Maria Ozawa dengan mendua bersama Sora Aoi, ya sah-sah saja. Dan benar-benar itu sah. Energi nafkah juga demikian. Lelaki mengalirkan energi nafkah itu sah-sah saja kepada satu wanita atau dua wanita atau lebih. Itu sah. Poligami tidaklah merusak tatanan alam sesuai dan sinkron-sinkron saja. Karenanya Al-Quran mengundangkan fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Memang bumi bekerja menerima air hujan, namun tidak serta-merta menerima saja. Di bumi air hujan yang diturunkan langit diolah sedemikian rupa sehingga kembali lagi bermuara ke laut. Di laut air hujan kiriman langit tersebut diserap lagi oleh langit untuk suplai energi ke langit agar langit terus bisa menyediakan air hujan dan terus berputar begitu. Sinar matahari dan energi-energi lainnya juga begitu. Satu sisi ada yang curahkan energi, sisi lain ada yang terima sekaligus sebagai penyuplai energinya. Wanita pun begitu. Ia menerima curahan air mani dan nafkah dari pria. Namun wanitalah penyuplai energi seks dan rezeki. Kalau lelaki berani merusak sistem penyuplai energinya, yakni istrinya, ya sudah sistem seks dan rezekinya juga akan hancur. Dimanapun wanitalah yang dipajang sebagai media eksotisme. Wanita didandani, diberi perhiasan, dan dimodeling tata busana sedemikian rupa. Karena wanita adalah penyuplai energi seks. Bahkan simbol seks juga ada pada wanita. Adegan film panas yang difigurkan selalu tubuh wanita. Wanita adalah penyuplai energi seks. Karenanya perannya wanita adalah untuk merangsang. Demikian pula dalam rezeki. Peran wanita adalah merangsang energi rezeki karena wanitalah penerima nafkah sekaligus penyuplai energi rezekinya. Ada istilah ganti istri, ganti rezeki, beda istri, beda rezeki. Itu benar adanya sebab tiap wanita itu punya kualitas dan kapasitas berbeda dalam menyediakan energi rezeki. Kemampuannya merangsang rezeki itu beda-beda. Sekarang poliandri, sah tidak sistemnya di alam semesta poliandri ini? Ya, kalau mulut Anda ditugasi menerima makanan lantas mengunyahnya di mulut sendiri sekaligus mengunyahkannya ke mulut orang lain, bisa tidak? Atau bumi menerima air hujan lantas air hujannya disuplaikan pula untuk langit yang lain, bisa tidak? Langit kan cuma satu.
Atau bumi terima sinar matahari, lantas energinya diserap pula oleh matahari lain. Bisa tidak? Karena matahari cuma satu. Demikian pula wanita mau menduakan energi seks dan suplai energi rezeki ke banyak lelaki juga tidak bisa. Sebab itu poliandri merusak tatanan sistem alam. Kelihatannya enak banget satu wanita menerima banyak curahan nafkah dari banyak pria, sana sini memberi, bisa cepat kaya. Namun itu, sekalipun penerima energi, wanita juga penyuplai energi rezeki pria. Satu wanita harus menyediakan energi rezeki untuk 4 pria misalkan. Ya, nanti si wanita mati lemas. Energi seks juga begitu. Satu wanita dikeroyok terus-terusan oleh 4 pria, ya sobek-sobek kan lubang V-nya. Sudah jelas poligami itu sah. 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh. Sebenarnya sistem alam bolehkan poligami lebih dari 4 hingga 1 juta wanita juga boleh. Bebas saja, karena air hujan mau diturunkan di 1.000 tempat juga boleh, asal mampu saja energinya. Hanya saja syariat Islam membatasi 4 wanita saja agar arah curahan energinya terukur dan tertib. 4 istri yang dibolehkan itu hanya tatanan penertib bagi umat Islam saja. Nabi Muhammad SAW sendiri mendapatkan hak privilege sebagai nabi dalam soal ini. Beliau tercatat menikahi 12 orang istri. Syariat-syariat umat terdahulu juga bebas dengan jumlah wanita yang dipoligami. Nabi Daud punya 100 istri, Nabi Sulaiman punya 1000 istri. Hakikatnya bebas, namun syariat Islam menertibkannya khusus untuk umat Muhammad dengan batasan 4 agar energinya lebih teratur dan lebih terarah. Sekarang pertanyaannya, secara syariat poligami itu halal. Dalam sistem alam semesta pun sah-sah saja. Lah kok banyak pria kemudian hancur karir dan hidupnya karena poligami? Sebenarnya pria poligami yang karirnya tetap eksis, bahkan makin eksis juga banyak sebanding dengan pria yang hancur karirnya karena melakukan poligami. Itu disebabkan perbedaan muatan energi penggerak poligaminya. Pria yang hancur karirnya babak belur karena poligami itu karena muatan energi poligami di baliknya adalah energi selingkuh. Artinya energi muatannya adalah energi birahi dan nafsu angkara murka. Sudah punya istri sah, malah buta cinta dengan wanita lain, ngebet. Saking maboknya dengan selakangan paha wanita lain, lantas ia menikahinya. Nah, ini poligaminya berenergi selingkuh, pasti hancur. Ataupun poligami ada energi kualat. Misal istri pertama adalah wanita yang jasa dan pengorbanannya sudah sangat besar. Sakit parah didampingi dan dirawat hingga sembuh. Saat bangkrut didampingi dan diperjuangkan hingga bisa bangkit. Lah saat si suami kaya malahan dia mengkhianati istrinya dengan poligami diam-diam. Menyayatnya dari belakang. Ini juga poligami namun cari kualat. Beda kasus dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wanita yang jasa dan pengorbanannya kepada beliau sangat besar. Wanita yang menolong dan menemani Nabi sejak nol itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dengan Khadijah, ya Nabi tidak berani mempoligami karena Nabi bukan orang rendahan yang cari-cari kualat. Setelah Khadijah wafat, baru kemudian Nabi melakukan poligami karena wanita-wanita pasca Khadijah itu tidak ada yang berjasa besar kepada Nabi. Istilahnya, Nabi tidak punya hutang budi apa-apa kepada mereka. Lantas, pria yang tetap eksis atau malah makin eksis karirnya dengan poligami itu muatan energinya bagaimana? Ya tentu muatan energinya adalah muatan energi positif. Contoh poligami yang membawa eksis adalah poligami karena sadar ingin mengalirkan banyak rezeki dan anugerah ke banyak wanita dan ke banyak anak. Atau poligami karena sadar agar dapatkan banyak keturunan solih. Atau poligami karena terdesak sebab istrinya tidak kunjung lahirkan anak alias mandul dan lainnya. Yang jelas ada niat baik, kesadaran nafsul mutmainnah di balik poligaminya. Sehingga muatan energi poligaminya adalah muatan energi kebaikan. Poligami halal, namun banyak yang menghancurkan karir pria. Penyebabnya itu tadi, penyebabnya disetir oleh energi muatan negatif, yakni oleh birahi dan keangkara murkaan. Sama saja belanja itu halal, boros itu juga halal, irit itu halal, menabung itu halal, hutang itu halal, membayar itu halal. Namun banyak juga orang yang hancur finansialnya gara-gara hal-hal tersebut.
Namun sisi lain banyak juga yang gara-gara gemar belanja lantas makin kaya, gara-gara boros, gara-gara menabung, gara-gara irit, gara-gara hutang. Banyak yang kemudian makin kaya dan rezekinya makin deras. Itu karena beda muatan kesadaran di baliknya, sehingga energi muatan di baliknya berbeda dan hasilnya pun berbeda. Belanja sadarnya adalah hedon, akhirnya seperti orang tidak punya otak, apa-apa dibeli. Ya jadinya membawa bangkrut belanjanya. Namun kalau belanja dengan sadar happy alirkan uang, sadar alirkan rezeki kepada orang lain, atau sadar dirinya kaya, dapat banyak anugerah rezeki, ya borosnya dia di dalam belanja juga akan menderaskan kekayaan. Boros juga sama persis seperti belanja. Menabung kesadarannya kikir, melekat kepada uang, takut uangnya pergi, atau menabung karena turuti nafsu cepat kaya sehingga getarannya menumpuk-numpuk harta. Ya di situ menabungnya menjadi bencana kefakiran. Namun kalau menabung kesadarannya agar tidak merepotkan orang lain, agar keluarganya terjamin, apalagi menabung agar jiwa dirinya dan jiwa keluarganya makin mulia, seperti menabung agar bisa naik haji, menabung agar anak bisa sekolah, menabung agar pendidikan keluarga terjamin, menabung agar punya dana investasi dan modal. Itu menabungnya menjadi makin deraskan kekayaan. Irit juga demikian, sama persis seperti kesadaran menabung. Hutang juga begitu. Hutang itu halal. Cuma hutang bermasalah atau hutang yang jadikan anugerah tidak hanya dipicu energi kesadarannya saja, namun juga ditentukan oleh cara membayarnya. Kalau disiplin bayar hutangnya, entah dengan cash ataupun cicil, hutang jadikan rezeki makin deras. Namun kalau mengemplang hutang, telat-telat bayar, apalagi punya hutang diikhlaskan tidak membayarnya, ya sudah remuk redam rezekinya. Jadi banyak hal-hal halal di alam semesta ini, namun halal bukan berarti kalau dipakai kemudian melancarkan segalanya. Namun harus benar-benar dideteksi latar belakang energi pemicunya.